Dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Surat Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Dan di tema kita itu adalah berbicara tentang ada sebuah pesan kasih yang Tuhan mau sampaikan. Sebelum itu kita baca dulu Alkitab kita di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di dalam perikop di atas, Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul Allah adalah kasih. Ayat ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi, ia harus juga. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, saudara, kita mau lihat realita kehidupan hari ini. Kita udah baca bahwa Allah itu adalah kasih dan Dia mendorong kita untuk melakukan kasih. Tapi realita hidup hari ini yang kita jumpai, ada relasi yang sifatnya memang relasional, tapi ada relasi yang sifatnya transaksional. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri, pasti ada di dalam dunia pekerjaan, itu pasti terjadi. Dan di zaman kita ini, kita tahu bahwa kita dipenuhi dengan dinamika kondusivitas daripada bangsa yang juga semakin hari semakin merosot, secara khusus di dalam hal-hal ketatanegaraan. Itu membuat adanya ketakutan, secara khusus bagi orang-orang yang kecil. Kalau orang yang besar aja mungkin masih bisa dengan segala hal yang terjadi itu bisa menakuti dia, apalagi orang-orang kecil. Sehingga ketakutan itu dipenuhi di dalam kehidupan orang hari ini. Dan makanya kalau kita tanya, mudahnya kita percaya dengan orang? Pasti sulit, bukan? Kalau kita tidak kenal orang itu, tidak kenal benar-benar orang itu dari bibit bebek bobotnya, tidak mungkin kita bisa percaya secepat itu. Karena akan banyak hati orang yang kita tidak tahu isinya. Karena itu ada relasi yang sifatnya
relasional, benar-benar ada sifat yang transaksional. Transaksional berarti apa? Kasih yang hanya bersifat transaksi, ada tujuannya. Jadi ketika istilahnya kita belanja, ya itu transaksional kan? Ketika kita belanja, kita kasih uang dan kita dapat barang, itu transaksional. Di dalam relasi ada juga demikian. Dia berteman sama si A karena apa? Karena dia bukan mengasihi si A, tapi karena ada tujuan di dalam dia berelasi. Dan itu benar-benar realita yang terjadi. Sehingga kalau kita mau tanya di dalam dunia kita hari ini, apakah kasih itu sungguh-sungguh sudah melekat di dalam setiap orang? Atau kasih sejati itu ada dan tidak? Apakah hanya dimiliki oleh sebagian orang aja? Kalau kita bilang, ya pasti demikian. Tapi yang kayak gimana modelnya? Kasihnya bagaimana? Yang sifatnya benar-benar kasih yang murni, bukan yang dengan motivasi, dengan sifat hati yang transaksional tadi. Nah itu saudara, pesan kasih yang Injil Yohanes mau bagikan kepada kita. Kita mau lihat dalam konteks cerita ini. Jadi secara khusus Yohanes itu mau menuliskan suratnya ini itu tujuannya dia mau menguatkan jemaat saat itu, saudara-saudaranya yang saat itu melawan ajaran-ajaran sesat. Yang di dalamnya mereka itu menekankan tentang identitas Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan dia juga diistilahkannya difitnah oleh orang-orang yang mengajarkan sesat itu sebagai orang yang untuk apa? Memiliki kasih. Tidak perlu ada kasih. Jadi mereka mau mencoba menentang ajaran Yesus dengan mereka mau membalikkan bahwa kasih itu tidak perlu, tidak ada. Yang penting itu bukan kasih, tapi yang lain, uang mungkin, jabatan mungkin. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada saat itu. Sehingga kita melihat pasal 4 ini Bapak Saudara, ini adalah kelanjutan daripada khotbah daripada Yohanes. Karena kita lihat di pasal 1, pasal 2, pasal 3, di situ Yohanes sendiri menceritakan tentang Yesus sebagaimana dia Yesus Allah itu adalah terang. Kristus itu sebagai pengantara kita, dan juga anak-anak Allah itu dia jelaskan bagaimana. Sehingga di titik pasal 4 ini, setelah dia berbicara tentang roh Allah, perbedaan roh Allah dengan antikristus, dia mau menjelaskan bahwa identitas Allah yang dimiliki oleh orang percaya, orang Kristen saat itu, orang Kristen mula-mula saat itu, bahwa roh Allah yang dimiliki orang-orang percaya saat itu adalah identik dengan kasih. Tapi bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh dunia, ajaran-ajaran sesat saat itu. Sehingga inilah tujuannya. Teks ini ada muncul karena tujuan itu. Dan kalau kita tanya, sama nggak situasi itu dengan situasi kita hari ini? Kalau dia sama, berarti pesannya sama juga mau disampaikan kepada kita. Dan apa pesannya yang kita terima daripada cerita, daripada narasi Yohanes ini? Kita mau melihat jelas sekali sesuai dengan tema di atas dari perikop daripada pasal 4 ini, bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kasih yang dimiliki Allah itu bukan salah satunya identitas atau ciri khas daripada Allah, tetapi itu adalah kepribadian Allah sendiri. Bukan hanya salah satu, tetapi itu merupakan sebuah pribadi Allah sendiri yang memang dia tidak ada sedikit pun hal yang jahat dari dirinya. Sehingga kasih itu menjadi identitas diri Allah. Kasih itu adalah sebuah bukan perasaan yang dimiliki Allah kemudian Allah bisa murka seperti kita manusia. Tidak, Allah adalah identitasnya kasih yang mutlak, yang tak pernah berubah. Tetapi tetap kita kembali ingat di pembahasan sebelumnya bahwa Allah itu kasih, tetapi juga dia adil. Sehingga saudara, kalau kita melihat kasih yang dimaksud di sini itu, kalau memang agape itu identik dengan kasih Allah, kasih yang disebut tanpa syarat. Maka dari itu ketika kita memutuskan percaya kasih kepada Yesus, itu adalah bentuk penerimaan dia sebagai kasih yang tanpa syarat. Nah, kasih ini bukan hanya emosi,
Kasih ini bukan hanya tentang perasaan seperti kita mengasihi sesama atau keluarga kita, tapi kasih ini lebih daripada itu, saudara. Dan jelas kalau kita lihat di ayat 8 itu kan dia katakan Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kalau berarti Allah itu adalah kasih dan bukan hanya salah satu sifatnya, tapi kita identitas diri Allah itu. Allah kita itu identitas dirinya adalah keberadaan dirinya itu adalah sebagai kasih itu sendiri. Makanya ya, di bagian berikutnya kita akan lihat bahwa narasi tentang penyaliban Yesus itu ada di sana. Tapi kita bahas dulu di ayat yang ke-9. Nah, prasalah dari Allah. Kalau kita lihat ayat ke-7, itu menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kasih dia benar-benar mengalami kelahiran baru. Jadi kalau kita pahami kasih di dalam pribadi kita, bagaimana kita menguji kasih itu benar-benar murni, bagaimana kita menguji kasih yang kita miliki itu bukan kasih yang transaksional. Nah, dari sini kita melihatnya di ayat ke-7 bahwa seseorang yang memiliki kasih benar-benar mengalami kelahiran rohani dari Allah. Tetapi kita lihat bahwa orang yang cenderung enggan untuk mengasihi, nah itu kita bisa melihat bahwa dia belum benar-benar melahirbarukan dirinya di dalam Allah. Jadi kasih itu tuh dapat melihat identitas diri kita sebagai orang yang benar-benar sudah lahir baru dari dalam Allah. Karena itu maka dari itu kita bisa melihat kasih yang murni itu muncul dari pribadi kita yang memahaminya bahwa Allah kita yang adalah kasih itu dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan bagaimana kita dengan sesama kita, itu akan menunjukkan kasih yang kita miliki itu murni seperti Tuhan telah mengasihi kita, maka dari itu kita mengasihi sesama, atau ada motivasi-motivasi lain di dalamnya. Sehingga kita lihat juga di ayat yang ke-9 di situ, kita lihat bahwa ada kata mengutus di situ. Kata mengutus di situ di ayat 9, kasih Allah itu dinyatakan dalam tindakan nyata, saudara. Mengutus, dengan mengutus anaknya ke dunia. Jadi ketika Allah ngomong dia adalah kasih sama orang-orang, sama secara khusus pada para nabi, kepada para pengikut-pengikut Tuhan di bangsa Israel, dia tidak hanya ngomong tentang kasih-kasih, tetapi dia tidak tunjukkan kasih itu sama mereka. Dan ketika murid-murid Yesus pun demikian, sehingga Yohanes mengambil sebuah narasi ketika Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia, dan tujuannya adalah kasih itu. Makanya mengutus ini menunjukkan bahwa tindakan nyata kasih Allah itu benar dilakukan melalui Yesus sebagai utusan. Dan tujuannya bagi saudara apa? Kita paham, kita tahu semua bahwa tujuan dari komunitas inilah adalah agar kita memiliki hidup di dalamnya, memiliki hidup di dalam Yesus. Dan tujuannya supaya apa? Kita bisa hidup di dalam Dia, dan melaluinya kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu adalah bagian jaminan hidup dari kita. Tapi bukan semata-mata tentang mengejar itu hidup kekal maka aku mengikut Yesus. Tapi ketika kita memahami dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita menerima kasih Dia. Tetapi ketika kita menerima kasih Dia, apakah benar kita sudah menerimanya dan melakukan kasihnya itu dalam kehidupannya? Itulah yang menguji kasih kita ketika kita menjalani hidup. Sehingga ayat 10 itu, saudara, ayat 10 itu di situ dikatakan bahwa kasih Allah itu tidak didasarkan dari respon manusia. Jadi kasih Allah itu bukan dari respon manusia ketika kalau misalnya begini ya, secara umum ya, saudara, kita mengasihi sesama kalau dia mengasihi saya. Itu adalah respon daripada orang yang mengasihi kita. Tetapi Allah mengasihi kita bukan karena respon Dia terhadap manusia yang mengasihi Dia. Bukan. Manusia tidak mampu mengasihi Allah kalau Allah sendiri tidak datang kepadanya. Sehingga saudara, kasih Allah itu di sini dikatakan sebagai memang inisiatif Allah sendiri. Dia berinisiatif untuk mengasihi kita, sehingga kasihnya itu lebih satu level di atas kita. Dia lebih dulu mengasihi kita sehingga kita dapat mengasihi Dia,
di dalam kehidupan kita. Kalau dia tak datang, maka tak ada kasih itu. Yang ada hanyalah dunia yang kacau. Dan air batu mungkin ada yang kedua kalinya, tapi tidak terjadi kan? Karena Yesus hadir. Sehingga saudara, dari hal ini kita melihat bahwa narasi kisah daripada perjalanan Yohanes mengikuti Yesus selama 3,5 tahun, dan ketika Tuhan Yesus juga sudah naik ke surga, ternyata dinamika tentang mengasihi di zamannya Yohanes itu memberitakan Injil, mengajar banyak orang, itu pun masih sukar dikerjakan. Dia masih menghadapi berbagai tantangan pengajaran sesat dan juga tindakan moral yang kacau, sehingga dia kembali menekankan akan kasih Allah itu di dalam pelayanannya ini kepada orang-orang yang dia layani saat itu. Dan kita melihat bahwa hal itu pun realita dalam hidup kita hari ini, sehingga pesan yang mau disampaikan kepada kita itu sama, saudara. Itu tetap relate bagi hidup kita. Sehingga apakah yang bisa kita dapatkan dari situ? Kita bisa mendapatkan satu pesan yang baik bagi kita untuk kita bisa hidup, yaitu kasih yang tidak bersyarat dalam relasi, kasih tanpa syarat dalam relasi. Sehingga kita melihat bahwa ketika Tuhan telah mengasihi kita dan kasihnya itu tanpa syarat dan telah teruji karena Dia yang berinisiatif melalui putranya Yesus Kristus, dan itu diakui oleh sejarah, dan itu diakui para tokoh pemuka agama. Lantas mengapa sukar bagi kita untuk saling mengasihi? Dan itulah yang Dia mau kita lakukan. Panggilan untuk saling mengasihi. Panggilan ini sangat sukar dikerjakan oleh murid-muridnya Yesus pada saat itu, dan bagi kita hari ini itu sukar dikerjakan. Kenapa bagi saudara kalau bertanya? Kenapa sangat sukar sekali untuk mengerjakannya? Karena kadangkala sikap kasih kita itu bersyarat, saudara. Sikap kasih kita itu bersyarat, sehingga pertimbangannya banyak ketika mau mengasihi. Dan itu menjadi sebuah tembok yang membuat kasih kita itu tidak benar-benar sungguh di hadapan Tuhan. Dan itulah saudara, mengapa hal ini pun diulang sama Yohanes kepada jemaat saat itu. Dia kembali ceritakan cerita tentang kisah Yesus yang tersalib, dan kembali menekankan perintah Tuhan yang dulu disampaikan kepada mereka untuk saling mengasihi, sebagaimana hukum kasih yang dia bilang itu. Kenapa dia mengulang hal ini? Karena sulit untuk dikerjakan, sehingga panggilan itu tuh benar-benar bukan merupakan sebuah opsi, tapi panggilan itu sebuah keharusan. Makanya kita lihat di ayat yang berikutnya, kita bisa lihat bahwa kata di situ haruslah, ya, kita lihat kata harus di dalam ayat 11 di situ, kata harus, ya. Tidak, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kata harus di situ itu bukan opsi bagi saudara, tetapi harus benar-benar, ya, di situ kewajiban moral, ya, sebagai etika moral, wajib bagi kita untuk mengasihi. Dan ini menunjukkan bahwa kasih itu bukan pilihan, benar, tapi keharusan bagi kita yang sudah hidup percaya pada Yesus. Tapi kerap kali berdalih kita istilahnya tutup mata akan hal itu, seakan tidak apa-apa bagi kita. Tetapi ini yang Tuhan itu benar-benar tekankan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku sebagai murid Yesus. Kenapa? Kita lihat di ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu dikatakan, ayat 12 itu begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita mengasihi, Allah tinggal di dalam kita. Tidak
Gak ada orang yang melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, maka Allah tinggal di dalam kita. Jadi Bapak Saudara, tindakan kita, hati kita yang mengasihi sesama itu bukan lahir dari diri kita sendiri, tetapi lahir dari Allah, dari kasih Allah. Sehingga ketika Yohanes bilang haruslah kamu saling mengasihi, berarti kita punya kewajiban untuk mengasihi. Dan ini menunjukkan kasih kita itu bukan pilihan. Dan kemudian kata tinggallah itu di situ tuh menunjukkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita tanpa istilahnya motivasi transaksional lainnya, betul-betul kita mengasihi dia itu dengan kasih Allah itu. Makanya kata tinggal itu menunjukkan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mengasihi sesama kita. Betapa begitu pentingnya Bapak Saudara mengasihi. Tapi Saudara, bukankah seringkali kata mengasihi itu kita lontarkan dari mulut bibir kita, tetapi seringkali yang saya pribadi rasakan juga, saya pun mengatakan mengasihi, tetapi tindakan saya jauh daripada mengasihi. Sehingga itu menjadi sebuah tantangan bagi setiap orang percaya hari ini. Karena di ayat 13 itu Yohanes itu bilang, Saudara, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Roh-Nya itu menceritakan tentang pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat peran Roh Kudus di dalam hidup kita itu sangat-sangat betul-betul besar. Sehingga ketika kita mengasihi dengan kasih Allah, Roh-Nya itu yang benar-benar menguasai hati kita. Kita lihat di ayat berikutnya itu bahwa di sini Roh Kudus itu sebagai jaminan bahwa kita itu tinggal di dalam Allah. Kasih kita itu benar-benar dinyatakan melalui tindakan yang tanpa motivasi lain, karena ada tuntunan Roh Kudus dan jaminan dari Roh Kudus. Dan kita yang mengaku dalam, kalau ayat 15 itu berasal dari Allah, berarti menyatakan dengan keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini secara teori memang kita harus pahami itu dengan seksama. Dan ini juga dalam hal tindakan. Berarti kasih bukan sekedar perasaan ya Saudara. Memang kasih itu merupakan ekspresi juga perasaan. Tapi juga ketika kita mengasihi, itu merupakan pengakuan iman kita di hadapan publik bahwa kita benar-benar percaya Yesus sebagai Allah yang kasih itu. Jadi Bapak Saudara, ketika kita mengasihi, dampaknya itu begitu besar. Satu, dia bermanfaat bagi saudara kita, ya, karena kita mengasihi mereka. Kedua, itu berdampak bagi hati nurani kita, karena semakin kita mengasihi dengan hati yang murni, semakin kita dikuasai, semakin kita dituntun dalam tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga, juga kasih itu benar-benar merupakan penginjilan kita kepada sesama kita. Jadi kita menginjili orang dengan kita mengasihi mereka, bukan dengan kita, kamu masuk Kristen saja, aku bayar, tapi masuk Kristen. Tidak, Saudara. Ketika kita mengasihi mereka, mereka akan melihat bahwa wah, saudara ini dia mengasihi saya dan Allahnya begitu luar biasa. Pengakuan itulah yang menunjukkan bahwa kita sudah mengikrarkan iman kita di hadapan mereka yang kita kasih. Tapi ada peringatan yang juga Yohanes sampaikan, Saudara. Kalau kita baca ayat 18 itu. Ayat 18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Apa maksudnya melenyapkan ketakutan? Bukankah ada juga kata takut akan Tuhan? Nah, Bapak Saudara, itu ada perbedaan dalam hal ini. Dalam hal ini, kata Delia itu berarti kasih yang matang, yang sempurna.
Sedangkan ketakutan itu phobos dalam bahasa aslinya. Berarti ketakutan akan hukuman dan penghakiman Allah. Jadi ada perbandingan yang dikontraskan oleh Yohanes di sini, bahwa dia mengontraskan antara orang yang hidup dalam kasih dan tidak lagi dikuasai oleh rasa takut karena ia hidup dalam keyakinannya akan imannya kepada Yesus. Sehingga ketika kita bicara tentang kasih, maka kita juga bisa melihat akan perlawanan dari kata kasih tadi itu. Nah, yang seringkali kan kita bisa bandingkan antara kasih itu secara spontan kita munculkan dalam pikiran kita, ada kasih pasti ada kebencian, ada kasih pasti ada kurang mengasihi dan begitu dan sebagainya. Nah, tapi kita bisa melihat di sini yang dipakai Yohanes, dia bukan pakai kata benci, tapi dia pakai kata takut, ketakutan. Nah, sehingga apa yang dia mau bilang sama kita hari ini? Mungkin yang lain bisa mengatakan bahwa mengasihi sebagai lawan kata dari keegoisan. Oke. Ada juga yang mengatakan bahwa berpusat kepada diri sendiri, gitu. Kasih itu lawannya kita memusatkan hidup pada diri sendiri, bukan mengasihi, begitu. Itu lawannya, kadang-kadang bisa dipakai begitu. Tapi waktu kita baca bagian ini, Yohanes bukan mengontraskan kasih dengan kebencian atau keegoisan atau yang lainnya, tetapi dia memakai kata ketakutan. Ketakutan yang bagaimana dimaksudnya? Kadang dalam hal inilah kita memberikan semacam hal yang biasa bagi kita untuk hidup dalam ketakutan. Padahal Tuhan itu memberitahukan bahwa ketakutan itu justru yang berbahaya. Ketakutan yang bagaimana dimaksud, saudara? Kalau di bagian ini kasih itu dikontraskan dengan ketakutan, jadi kita pikir siapa sih di dunia ini yang tidak punya persoalan ketakutan? Pasti orang punya semua ketakutan. Kata secara logika kita mikir demikian, kan? Kalau kita mikir lagi, berhadapan dengan orang yang penuh kebencian, langsung nggak kita lihat, kamu itu membenci, langsung kita langsung menghakimi dia, jangan membenci, ya kan? Tapi ketika kita melihat orang yang di dalamnya ada ketakutan, kita lebih gampang toleransi. Oh ya, gitu. Janganlah, gitu. Tidak apa, ya tidak berani. Tapi ketakutan itu berbahaya, saudara. Dalam hal apa ketakutan itu berbahaya? Jadi ketakutan itu secara alami itu merupakan sesuatu yang mungkin bagi kita tahu itu salah, kita lakukan sehingga kita takut. Salah khususnya bukan hal kasih, bukan yang kita takuti. Dan mungkin kan ketika kita memberi dengan sukacita terus kita takut, pasti tidak mungkin. Sehingga ketakutan itu merupakan sebuah warning bahwa aku melakukan salah. Ya. Sehingga ketakutan itu berbahaya kalau benar-benar kita toleransi. Kenapa? Kita membiarkan kita melakukan yang tidak benar. Maka dari itu, saudara, ketakutan di sini itu merupakan orang yang sengaja memilih untuk tidak mau mengasihi. Orang yang mengasihi adalah karena dia sendiri punya pengertian bahwa dirinya dikasihi Tuhan. Tetapi saudara, saya pinjam ungkapannya pendeta daripada Billy Kristanto, karena dia juga cukup banyak membahas tentang kasih. Beliau berkata begini, perasaan beloved, kalau di situ bilang orang yang tersayang, yang disayang, menjadikan seorang pribadi itu yang penyayang. Jadi ketika orang disayang, dia akan memiliki pribadi yang penyayang. Begitu. Dengan prinsip yang sama juga, saudara. Orang yang dalam kehidupannya penuh ketakutan, entah apa yang dia takuti, dia menjadikan dirinya teroris. Maksudnya bukan secara harfiah teroris yang umumnya, tetapi dia menjadikan dirinya teroris dalam pengertian memprovokasi atau menimbulkan ketakutan di sekelilingnya. Dalam arti apa? Orang yang hidup dalam penuh cinta kasih, dia dicintai, pasti dia akan mencintai. Tapi ketika dia hidup di dalam ketakutan, maka yang akan dia tunjukkan dalam hidupnya
ketakutan ini. Ketakutan dalam hal apa? Melakukan dosa. Ketakutan apa? Dia membenarkan dirinya. Kalau dia bukan takut, ya maksudnya takut begini, tidak, saudara. Dia tahu bahwa dia melakukan salah, tapi dia tidak aware dengan dirinya, dengan ketakutan yang dia alami itu, sehingga ya udah itu membenarkan apa yang dia buat, sehingga hal yang kasih itu dia tidak lakukan, tetapi membenarkan dirinya yang melakukan hal yang salah. Sehingga ketakutan itu tuh menunjukkan bahwa tembok dia untuk menyadari bahwa hal yang dia lakukan salah itu yang jadi temboknya. Sehingga kalau kita lihat dikontraskan lagi ya dengan hal yang lain mungkin dalam kitab Amsal sebenarnya takut akan Allah, takut akan Allah, takut akan Allah itu berbeda dengan ketakutan yang di sini. Karena ketakutan yang dimaksud dalam bagian yang kita baca ini adalah berbicara tentang kontras tadi, kasih. Jadi ketakutan yang dimaksud itu adalah ketika dia tidak melakukan kasih. Tapi dia takut bukan karena dia sadar salah, tapi ketakutan itu membuat dia tidak mau makin mengasihi, gitu. Sehingga di sini kita melihat bahwa kasih kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, dari cara kita mengasihi sesama. Makanya kan kita lihat di ayat 21 di situ. Kasih kita kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kasih kita kepada sesama. Jika seorang berkata bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta, kata Yohanes. Dan ini adalah teguran keras juga, karena membenci sesama adalah tanda bahwa kasih Allah itu nggak ada di dalam diri seseorang. Sedemikian dalamnya kasih itu, saudara. Sehingga oleh karena itu perintah yang di ayat 21 ini adalah sebuah penekanan kembali daripada konteks bacaan ini, bahwa inti dari semuanya itu kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana kita telah menerima kasih daripada Tuhan itu. Jadi ibaratnya kita ini adalah cerminannya Tuhan, tapi dengan segala penuh kelemahan, gitu. Sehingga kita mengasihi bukan karena kita sudah terima itu dari sesama kita sehingga sifatnya transaksional, tetapi ketika kita tidak dikasih pun kita wajib mengasihi. Ketika kita dibenci pun kita wajib mengasihi mereka yang membenci. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Dan itulah penekanannya dari semua cerita yang sudah kita bahas ini, bahwa ini adalah teguran bagi kita, dan dua relevansi konkretnya bagi kita hari ini bisa juga hidupi, yaitu kita lepaskan ketakutan itu dalam hidup kita, dan hidup adalah kasih. Ketakutan yang membelenggu kita untuk kita sulit mengasihi, kita lepaskan. Ada banyak pertimbangan mungkin yang kita beri kepada diri kita, sehingga ketakutan itu yang sifatnya adalah jauh daripada kasih membentengi kita, sehingga kasih yang sempurna, kasih Allah yang sempurna itu benar membebaskan ketakutan kita. Nah, itu perlu menjadi perlindungan kita sejenak, Bapak Ibu Saudara, mengkoreksi hati kita. Bukan Bapak Ibu Saudara saja, saya juga demikian, mengkoreksi hati saya. Sudahkah benar-benar mau hidupi kasih Allah, atau masih banyak juga untuk semacam kompromi dalam hal mengasihi? Dan biarlah kasih itu nyata, sehingga kasih yang kita terima dari Tuhan itu terpanjang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kasih yang Tuhan beri kepada itu di sini itu bukan hanya teorinya. Kita tahu sejarahnya Yesus, tetapi ya sudah, itu Yesus bukan kita. Tapi Yesus itu memberikan sebuah perintah itu melalui murid-muridnya, itu kita pun harus mengasihi. Dan betapa pentingnya, betapa dalamnya dampak daripada kita mengasihi tadi. Dan yang kedua, kita juga mendapat di sini juga tadi, orang yang menerima kasih Allah akan lebih percaya diri. Jadi orang yang betul-betul menerima kasih Allah dan dia mengasihi sesamanya, itu adalah orang yang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ada banyak tantangan yang mungkin kita alami, dan mengambil keputusan dalam perjalanan iman.
hidup dalam damai sejahtera, bukan kecemasan. Jadi kalau kita melihat dalam diri kita ada banyak kecemasan dalam diri kita yang kadang-kala itu terpikirkan, terlintas begini dan begitu. Kadang-kala itu kita perlu untuk melihat kembali hati kita, sebagaimana sudah kita hidup dalam kasih Tuhan itu. Kadang kita bisa lepas daripada pemahaman itu sehingga membuat kecemasan, ketakutan itu menguasai diri kita. Ya, ibarat kata ketakutan itu singa yang siap menerkam kita, dia yang mengaum, yang siap menerkam kita sehingga kita jatuh ke sana. Nah, itu kira-kira yang kedua, ada pesan kasih bahwa pesan yang sama, mengasihi, saudara. Kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan daripada kasih kita kepada sesama. Dan yang terakhir itu mau juga menunjukkan kepada kita bahwa inilah panggilan kita sebagai anak Tuhan, identitas kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya untuk mungkin pendeta, saudara, untuk hamba Tuhan yang mungkin bisa kita patok, mereka ini harus lebih tinggi kasihnya daripada jemaat gitu. Kalau itu dalam pemahaman kita mungkin salah, tapi kalau menjadi teladan, memberikan contoh, itu yang menjadi suatu kewajiban keharusan. Tapi saudara, kita memahami bahwa murid-murid hari ini kita adalah panggilan ini memang penting untuk kita kerjakan, terlepas dari apapun konteks hidup kita atau latar belakang kita, sehingga bukan menjadi sebuah penghakiman bagi kita, tapi kembali menjadi sebuah warning bagi kita untuk kita aware bahwa kasih kepada Allah yang tidak mungkin bisa kita pisahkan daripada kasih kita kepada sesama. Bukan hanya sekedar I love you, itu aku mengasihimu, bukan hanya sebatas kata itu baik, sangat baik, tapi bisa kita wujudkan dalam aksi nyata kita yang sederhana. Kepedulian kita sesama, ya mungkin tidak yang sebagaimana, tapi aware kepada sesama. Jangan jadi apatis, karena dunia mengajarkan itu kita apatis, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk peduli, kasih, love. Sehingga juga kita diingatkan, kadang-kadang kita bisa berkonflik kan Bapak Saudara. Hal sederhana bisa menjadi konflik. Tetapi ketika kita menyadari kita dikasih Allah tanpa Dia menuntut apa-apa, kadang rasa tidak terima juga kalau kita berkonflik dan kita kalah dalam konflik itu bisa kan Saudara. Tapi kasih itu di tengah-tengah adanya konflik pun mungkin kasih terus dinyatakan, supaya konflik itu bukan dimenangkan oleh satu pihak, tapi keduanya. Kadang-kadang demikian hal bisa mungkin terjadi di rumah, terjadi di teman, di rekan-rekan sekolah, mungkin di pekerjaan, sehingga konflik itu bisa diatasi dengan satu kunci, kasih tekanan. Entah apa yang mungkin dari yang buat mungkin sesalah banyak pun kita mungkin kasih dia. Seberapapun yang mungkin dia sudah melakukan kesalahan yang merugikan, ya itu kasih dia, kasih sesama. Dan mungkin di antara kita ada yang masih juga menyimpan rasa hati yang penuh kebencian, penuh sakit hati yang dalam. Hari ini kita diajarkan untuk kasih, karena kasih itu menyembuhkan, kasih itu memulihkan. Karena kasih Yesus yang kita nyatakan, sehingga kasih itu memulihkan diri kita, memulihkan orang yang terluka juga. Dan saya rasa kita penting untuk aware dengan hal ini, karena gereja akan bertumbuh kalau kasih itu mereka hidupi dalam pribadi, lepas pribadi. Dan inilah yang menjadi panggilan bagi kita, dan sampai kita dipenuhi dengan hidup penuh dengan persaingan. Kalau di dalam kampus itu berusaha untuk mendapat nilai terbaik supaya bisa dilihat orang, itu kadang bisa menjadi batu sandungan, menjadi persaingan lah maksudnya. Tapi janganlah kita berlomba-lomba untuk mencari hal yang bisa mendatangkan pertengkaran.
Tapi marilah kita saling mengasihi di tengah kehidupan kita, entah konteks hidup kita hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita juga untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan yang tak bersyarat itu dalam relasi kita panggil untuk kita bisa mengasihi sebagaimana Allah lebih dulu mengasihi